Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jumpa lagi teman-teman. Di video ini kita akan melanjutkan kajian alfiyah dan kita sudah sampai pada bait ke-257. Kita sudah masuk kepada bab istighalul amili anil ma'muli. Istighal sendiri kita sudah bahas kemarin, yaitu kasusnya ketika ada isim yang mendahului sebuah fiil, kemudian fiil itu menasabkan domir yang kembali kepada isim yang mendahului tersebut. Ada 3 rukun pada istighal. Yang pertama adalah isim sabik, yang kedua adalah fiil atau masgul, yang ketiga adalah masgul anhu, yaitu domir. Jadi 3 ya. Yang pertama itu masgul bih, yang kedua masgul, yang ketiga masgul an. 3 ini. Masgul bih, masgul, dan masgul an. Masgul bih itu isim sabiknya, isim yang mendahului, isim yang di awal kata. Yang kemudian masgul itu adalah fiilnya yang disebutkan. Kemudian yang ketiga itu masgul anhu, berupa domir yang kembali kepada isim sabik. Oke. Nah, hukum pada isim sabik kita akan bahas di bait 257 ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ini bagus, silahkan di like dan share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mereka mendapatkan referensi tambahan. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Langsung kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasbu hatmun in talasabiqu ma yakhtassu bil fi'li ka in wa haitsuma. Wan nasbu hatmun in talasabiqu ma yakhtassu bil fi'li ka in wa haitsuma. Wan nasbu, adapun nasab itu hatmun, wajib. Ini mubtada, ini khabar, jelas ya. Wajib ketika apa? Intala, apabila mengiringi apa asabiqu isim sabik ma terhadap perangkat yakhtasu yang khusus bil fi'li pada dengan fi'il. Jadi yakhtasu bil fi'li yang khusus dengan fi'il. Kain seperti in, isim syarat. Wa haitsuma, dan haitsuma syarat juga. Ini huruf ya, maaf, huruf syarat. Jadi isim sabik itu wajib nasab hukumnya apabila isim sabik itu mengiringi perangkat yang khusus untuk fi'il seperti in dan haitsuma. Seperti apa? Kita akan lihat di contoh pada syarahnya. Dzakaran nahwiyuna, ini syarih Ibnu Aqil. Dzakaran nahwiyuna, telah menyebutkan ulama-ulama nahwu anna masaila hadzal babi, bahwa masalah-masalah bab ini itu ala khamsati aqsamin, ada 5 pembagian. Nah, ada 5 bagian nih. Yang pertama, ma yajibu fi nasbu, yaitu bagian yang wajib di dalamnya nasab. Jadi wajib nasab pada isim sabik. Pertama itu wajib nasab. Wasani ma yajibu fi raf'u, yang kedua wajib rafa'. Yang ketiga wasani ma yajuzu fil amrani an-nasbu wa nasbu arjah. Yang ketiga adalah boleh nasab, boleh rafa', tapi nasab lebih kuat. Kemudian yang keempat ar-rabi' ma yajuzu fil amrani wa raf'u arjah. Yaitu posisi ketika boleh rafa dan boleh nasab, tapi rafa lebih kuat. Jadi isim sabiknya boleh rafa, boleh nasab, tapi rafa lebih kuat. Wal khamis ma yajibu fil amrani 'ala sawa'. Yang kelima, isim sabik boleh rafa maupun nasab dan sama, tidak ada yang lebih kuat di situ. Nah, kita udah tahu ya. Jadi isim sabik itu bisa 5 hukum ya.
bisa rafa, bisa nasab, bisa rafa atau nasab tapi nasab lebih kuat, bisa rafa atau nasab tapi rafa lebih kuat, dan yang terakhir bisa rafa atau nasab sama saja. Kemudian fa asyara musannif ila al-qism al-awwali biqoulihi wa nasbu hatmun ila akhirih. Maka musannif mengisyaratkan kepada bagian yang pertama, yaitu di mana nasab wajib, wa nasbu hatmun, nasab itu wajib. Wa ma'nahu, makna bait ini adalah annahu yajibu nasbul ismi sabiqi, yaitu wajib menasabkan isim sabiq idza waqa'a ba'da adatin, apabila isim sabiq terjatuh atau terjadi setelah perangkat la yaliha illal fi'lu, yang tidak diiringi kecuali oleh fi'il, yang tidak diiringi kecuali fi'il. Jadi isim sabiq wajib rafa ketika dia mengiringi suatu perangkat yang hanya masuk ke fi'il, maksudnya begitulah. Ka'adawati syar'i, seperti perangkat-perangkat syarat kayak in, haitsuma, fataqulu. Nah, ini contohnya nih. In zaidan akramtahu, akramaka. In, apabila zaidan kepada zaid, akramta, telah memuliakan kamu hu terhadap zaid. Jadi asalnya itu in, ya, in akramta zaidan akramtahu. Jadi ada yang disembunyikan di sini, yang menasabkan zaidan itu disembunyikan. Akramaka, maka dia akan memuliakan kamu, begitu. Jika kamu memuliakan zaid, maka dia akan memuliakan kamu. Nah, zaidan ini merupakan isim sabiq. Kemudian akramta ini merupakan masygul. Kemudian hu-nya ini merupakan masygul anhu. Ingat ya, ada 3 rukun yang harus ada, yaitu isim masygul bih atau isim sabiq, kemudian yang kedua masygul atau fi'il yang disebutkan, yang ketiga itu masygul anhu berupa dhamir yang kembali kepada isim sabiq. Jelas ya? Wa haitsuma zaidan talqahu fa akrimhu, dan kapanpun kamu bertemu kepada zaid, maka muliakanlah dia. Fayajibu nasbu zaidan fil misal ini, maka wajib menasabkan lafaz zaidan pada 2 contoh di atas. Wa fi ma asbahahuma, dan pada contoh-contoh yang menyebutkan, yang menyerupai keduanya. Wala yajuzu raf'u ala annahu mubtada'un, dan tidak boleh merofakkan dia dengan menganggapnya sebagai mubtada. Idla yaqul ismu ba'da hadhil adawati, dan karena tidak ada isim yang jatuh setelah perangkat-perangkat ini. Jadi gak ada isim yang jatuh setelah in, gak ada isim yang jatuh setelah haitsuma, menurut suatu pendapat ya, begitu. Jadi kalau ada isim yang jatuh setelah itu, maka dia nggak bisa dimubtada. Wajaza ba'duhum, tapi ada juga yang berpendapat boleh, ya. Wajaza ba'duhum, sebagian ulama juga membolehkan menjadikannya mubtada. Wajaza ba'duhum, sebagian ulama membolehkan wuqu'al ismi ba'daha, terjadinya isim setelah perangkat syarat tersebut. Fala yamtani'u 'indahu ar-raf'u ba'd 'alal ibtida', maka tidak dilarang menurut ba'duhum menjadikan rafa sebagai mubtada gitu. Maka tidak masalah untuk merofakkan isim sabiq dengan menganggapnya sebagai mubtada. Nah, di sini ada ta'liq teman-teman. Ya. Al-adawat allati takhtassu bil fi'li arba'atu anwa'in. Perangkat yang khusus untuk fi'il itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah adawatus syar'i, adawatus syarti, yaitu perangkat-perangkat syarat seperti in, haitsuma, idza ya. Kemudian an-naw'u tsani, yang kedua adalah adawatut tahdid, yaitu perangkat-perangkat tahdid seperti hala. Kemudian yang ketiga adawatul irdi, perangkat-perangkat untuk irdi kayak ala, begitu ya. Kemudian an-naw'ur rabi', yang keempat adalah adawatul istifham, perangkat-perangkat istifham seperti adawatul istifham ghairul ha'i, perangkat-perangkat istifham selain hamzah kayak hal, gitu ya. Hal itu khusus untuk fi'il memang ya. Nah, tadi ada sebagian ulama yang menyatakan boleh ya
Fala yamtani mindahu ar-rafu 'alal ibtida', maka tidak dilarang merofakkan isim sabik yang dianggap sebagai mubtada. Seperti penyair nih, ada penyair ngomong gini, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzaliki fajza'i. Dia ngomong kepada ceweknya ya, la tajza'i, janganlah kamu takut, in munfisun, apabila harta yang banyak, ahlaktuhu, aku menghabiskannya atau menghancurkannya, menghabiskannya. Fa idza halaktu, dan jika aku mati, aku hancur, fa inda dzaliki, maka ketika itu, fajza'i, maka takutlah. Jadi dia ngomong ke ceweknya, kamu jangan takut kalau aku menghabiskan harta yang banyak, tapi takutlah ketika aku hancur, begitu. Dia ngomong gitu. Taqdiru in halaka munfisun wa huwa alam. Takdirnya adalah apabila habis harta yang banyak, ahlaktu, aku menghabiskannya, begitu. Jadi tinggal olah saja bagaimana mentakdirkannya. In halaka munfisun. Jadi ketika rofa, maka kita perkirakan juga suatu fiil yang bisa merofakkan isim sabik ini. Tapi kan nggak sesuai dengan ahlaktu ya. Ini ahlaktu menghancurkan, kalau halaka hancur, habis. Ahlaktu aku habiskan. Jadi agak beda dikit. Tapi ada juga yang membolehkan, ya bagaimana lagi ya, sudah seperti itu ya. Jadi jangan takut kalau aku menghabiskan harta yang banyak, tapi takutlah kalau aku yang hancur. Ini ngomong ke perempuan ya. Jadi itu ada dua pendapat di sini ya. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan ya. Ada yang wajib nasab, ada yang katanya nggak wajib. Tapi ya karena musonif Imam Ibnu Malik mengatakan wajib nasab, ya kita bisa milih yang inilah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.